Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri. Saya dengan NIM 210903500073. Saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Teori Pengambilan Keputusan. Adapun definisi keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah sehingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. Yang berikutnya, tahap-tahap pengambilan keputusan. Guna memudahkan pengambilan keputusan, maka perlu dibuat tahap yang bisa mendorong kepada terciptanya keputusan yang diinginkan. Adapun tahap-tahap tersebut adalah: yang pertama, mengidentifikasi masalah tersebut secara jelas dan baik atau mudah dimengerti. Yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Yang keempat, memastikan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompok masing-masing yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang dipakai. Yang kelima, memastikan kembali bahwa alat uji yang digunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Yang berikutnya, keputusan terprogram dan tidak terprogram. Dalam teori pengambilan keputusan dilakukan pengklasifikasian keputusan pada dua jenis, yaitu keputusan yang terprogram dan tidak terprogram. Setiap keputusan memiliki perbedaannya masing-masing. Adapun keputusan terprogram dianggap suatu keputusan yang dijadikan secara rutin saja, tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan hanya berusaha membuat pekerjaan yang terkerjakan berlangsung secara baik dan stabil. Contoh keputusan yang terprogram adalah pekerjaan yang dilaksanakan dengan rancangan SOP atau biasa disebut standar opening produk prosedur yang sudah dibuatkan sedemikian rupa. Yang berikutnya, keputusan yang tidak terprogram. Berbeda dengan keputusan yang terprogram, keputusan yang tidak terprogram biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya, tidak terstruktur dan sukar mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Contohnya, keputusan yang tidak terprogram adalah kasus-kasus khusus, kajian strategis, dan berbagai masalah yang membawa dampak besar bagi organisasi. Proses pengambilan keputusan. Menurut Stephen
Robbins, dan Marie Coulter. Proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap-tahap yang terdiri dari 8 langkah yang meliputi mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, memberi bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, memilih suatu alternatif, melaksanakan alternatif, dan mengevaluasi efektivitas keputusan. Yang berikutnya, perubahan dalam keputusan. Dalam proses berlangsungnya suatu keputusan tentu tidak selamanya berlangsung sesuai dengan rencana yang diharapkan. Secara umum, dampak perubahan keputusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok perubahan, yaitu yang pertama, incremental change atau perubahan inkremental, merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir beberapa persentase berupa perubahan yang akan terjadi ke depannya, tentu berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu atau biasa yang disebut historis. Yang kedua, turbulence change atau perubahan turbulensi, merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit diperkirakan. Contohnya bencana alam, perubahan kondisi politik, demonstrasi buruh, dan sebagainya. Yang berikutnya, kualitas keputusan. Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dalam proses yang dilakukan, sehingga kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. Berikutnya, solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang pengambilan keputusan. Ada beberapa solusi secara umum dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan atau membuat suatu keputusan menjadi jauh lebih baik, yaitu menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan setiap dampak yang akan timbul secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, menempatkan setiap keputusan berdasarkan alasan yang bersifat representatif. Artinya keputusan yang dibuat tidak berdasarkan karena keinginan satu pihak saja, namun berdasarkan keinginan berbagai pihak. Yang ketiga, menghindari pengambilan keputusan yang bersifat ambigu. Keputusan yang bersifat ambigu artinya keputusan yang bersifat tidak jelas dan tidak tegas. Atau yang samar-samar. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.